Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah izin Allah kita bisa sholat subuh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah ini sampai akhir hayat kita. Amin. Di antara hal yang kita perhatikan dari ibadah saum ini adalah bagaimana kita mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Pengendalian diri itulah inti dari ibadah saum. Jangankan perkara-perkara yang haram, perkara yang halal saja kita membatasi diri pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membatasi diri pada hal yang dibolehkan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang hati-hati dalam menghadapi kehidupan. Bahkan kita akan menjadi orang yang terpilih karena sudah mampu mengganti sesuatu yang buruk dengan yang baik. Pengendalian diri itu sesuatu yang melahirkan ketenangan. Apalagi kalau hal yang dikendalikan oleh diri kita itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ada satu ungkapan dari Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, isbis salatan bisalatin. Jaga olehmu 3 perkara dengan 3 perkara. Tentunya 3 perkara yang buruk dengan 3 perkara yang baik. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga engkau menjadi kelompok dari orang-orang beriman. Jadi 3 perkara inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang beriman. Yang pertama, al-kibru bit-tawadhu. Jagalah kesombongan dengan ketawaduan. Jadi kalau sudah mulai datang kesombongan menyapa kita, kuatkan diri kita dengan ketawaduan. Karena kesombongan tidak akan pernah memberikan kebaikan, malah kesombongan itu akan melahirkan keburukan. Malah ancaman Rasulullah SAW, kesombongan itu walaupun sedikit tidak akan pernah membuat seseorang masuk dalam surga. La yadkhulul jannata man kana lahu bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja dari kesombongan. Maka kesombongan harus dihilangkan oleh kita dengan ketawaduan, rendah hati. Rendah hati ini memiliki kekuatan menyadari diri kita bahwa kita tidak punya apapun, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki jangan membuat kita sombong. Jabatan yang sedang kita pegang jangan membuat kita sombong, karena semuanya adalah titipan Allah. Suatu waktu Allah bisa mengambilnya dengan cara yang sangat cepat. Yang kedua, kata Imam Malik bin Dinar adalah al-hirsu bil qanaah. Jaga tolak rakus diri dengan qanaah. Ketika diri disapa dengan kerakusan, ada hirsu, maka jagalah dengan qanaah.
yaitu cukup dengan apa yang ada. Karena ketika diri tidak dibatasi oleh kita, maka diri akan terus menginginkan sesuatu di atas sesuatu. Maka qanaah itulah yang akan membatasi keinginan-keinginan dari apapun di dunia ini. Dan kita tahu orang-orang yang qanaah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Malah Sayyidina Ali mengatakan ciri orang yang bertakwa itu adalah al-qana'atu bil qalil, orang yang qana'ah terhadap dunia. Sayyidina Ali mengatakan dunia itu qalil sedikit karena dunia ini tidak pernah ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Dan yang ketiga, kata Imam Malik bin Dinar, wal hasadu bin nasihah, dan tolaklah rasa hasud iri hati dengan nasihat. Iri hasud akan menempatkan manusia menemukan kegelapan di dalam hidupnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, bahwa hasud yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang hasud tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya, karena orang hasud senantiasa ingin menjatuhkan orang lain. Orang hasud banyak musuhnya, karena orang hasud tidak akan pernah bahagia kalau ada orang yang lebih baik dari dia. Maka hasud yang ada di dalam diri itu bisa dihilangkan dengan nasihat. Nasihat itu adalah ajarkan kepada diri agar diri senantiasa bisa melakukan kebaikan dan agar diri senantiasa menghindarkan dari kerusakan-kerusakan. Bahkan hasud itulah yang melahirkan peperangan, hasud itulah yang melahirkan kekacauan di dunia ini. Mudah-mudahan 3 hal yang ada dalam kehidupan kita yang buruk-buruk tadi bisa dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan. Tolaklah kesombongan dengan ketawaduan, tolaklah rakus dengan qanaah, dan tolaklah hasud dengan nasihat. Nasihat kepada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bisa menata kehidupan lebih baik lagi, mengendalikan diri pada bulan Ramadan, memberikan pelajaran penting bagi kita untuk menerapkannya di hari-hari selanjutnya. Dunia akan terus memberikan sesuatu kepada kita, dan kita pun harus mampu untuk mengendalikan sesuatu itu agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat kelak. Dunia hanya sementara, tidak akan pernah memberikan yang terbaik buat kita, manakala dunia itu tidak diisi oleh kita dengan sesuatu bekal yang bisa melahirkan kebahagiaan di akhirat. Mata'un qalil, dunia itu kesenangan yang sedikit. Mata'un gurur, dunia itu kesenangan yang menipu. Dunia itu la'ibun wala'u, permainan dan kelalaian. Maka yang menetapkan semuanya, yang menguatkan semuanya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan itulah yang akan membuat kita memiliki bekal yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.